Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Pertama, sama-sama kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim, takrim dan penghormatan saya dan kita semua kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati atau yang mewakili keduanya, pada Abang Nasir Jamil DPR RI, Bapak Supriyanto, Bang Fadlun, juga Abang Muhammad Nur, kepada penghulu dan seluruh jajaran pemerintahan Gampung. Istimewa sekali kepada seluruh panitia pelaksana yang memprakarsai acara tadi siang sampai malam ini, juga kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Kalaupun saya sebut satu persatu pasti ada yang tertinggal, maka semua yang telah dihormati dan yang lupa dihormati masuk di dalam penghormatan saya. Isma sekali kepada seluruh para kaum muslimin, kaum ibu, kaum bapak sekalian. Saya hadir malam ini di sini karena diundang. Pada hakikatnya karena Allah mentakdirkan saya hadir, dan semuanya yang hadir di sini karena Allah mentakdirkan. Semoga takdir Allah untuk kita pada malam ini sebagai modal untuk takdir yang lebih baik untuk selanjutnya, baik dunia dan akhirat. Sebelumnya saya diundang untuk tausiah. Tadi Pak Supriyanto menyentuh saya sampai berbicara tentang politik. Hadir saya di publik tidak berbicara politik. Saya sering berbicara politik di forum-forum politik dan dengan orang-orang politik. Tapi yang hadir di publik itu tausiah. Manalah mungkin saya berbicara konsep pembangunan bangsa dengan emak-emak yang udah tua-tua. Tidak mungkin lah. Karena bukan pada tempatnya. Paling ada yang semestinya kita bicarakan tentang politik untuk umat dan masyarakat, supaya mereka diajarkan mampu melahirkan pengurus-pengurus negeri ini yang memajukan bangsanya demi dirinya dan generasi selanjutnya. Ini yang menjadi masalah. Itu yang perlu diajarkan. Mungkin kalau Bapak Supriyanto melihat saya berbicara politik di forum-forum politik, dianggap saya politisi murni. Bukan sebenarnya. Saya hanya ingin mendakwahkan, membangun pemikiran bahwa Islam itu solusi bagi semua aspek kehidupan umat di semua bidang, dan juga solusi untuk masa depan abadi akhirat. Itu yang intinya. Kita bukan negara agama, tetapi negara kita negara beragama. Aneh, di saat kita founding father, orang yang mencanangkan bangsa ini dulu dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, di saat bangsa menjalani kehidupan memisahkan dirinya dari etika agama, meninggalkan agama di dalam kehidupannya. Kalau orang tahu Islam dalam ukuran yang memadai, pasti mereka tahu Islam adalah solusi.
Kalau mengatakan Islam bukan solusi, itu mereka pertanda bukti tidak tahu Islam secara memadai. Turki, mereka bangkit dari keterpurukan di saat mereka merelakan Islam itu bebas kembali diamalkan. Mereka jadi pesaing di Eropa, walaupun dengan tantangan-tantangan konspirasi internasional yang sungguh sulit sekali. Saya di dalam semua forum yang intinya, ayo kembali kepada Islam. Karena kita tahu Rasulullah diutuskan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutuskan menjadi rahmat bagi seluruh alam lewat konsep wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Tergantung kemampuan umat Islam untuk mengetahui Islam dan menjadikan Islam sebagai solusi untuk dunia dan akhiratnya. Islam terpuruk bukan karena Islam, tetapi Muslim yang tidak terdakwahkan secara memadai dengan dakwah Islam. Sehingga hari ini kita melihat banyak terjadi kerusakan tatanan sosial, rumah tangga, dalam segala aspek. Itu semuanya karena umat Islam meninggalkan Islam. Maka pada malam ini, di saat kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cuma mengingat Muhammad, tapi menjadi peringatan bagi kita sendiri lewat memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah hadir untuk mengingatkan kita manusia bahwa kita makhluk yang berbeda dengan non manusia. Kita bukan lembu. Kita ditakdirkan menjadi manusia bukan rencana kita sendiri, bukan atas konsep diri sendiri. Coba tanya, kita jadi manusia ini apa? Memang kita sudah rencanakan diri kita sebagai manusia sebelumnya? Tidak. Kemudian lahir menjadi jenis kelamin wanita, apa rencananya sendiri? Ibu-ibu itu jadi wanita memang keinginan sendiri? Bukan kan? Tahu-tahu sudah wanita. Yang laki jadi laki, bukan keinginan sendiri, tahu-tahu diri kita memang laki. Kalau kita bisa bicara dengan seekor ayam, kita tanya sama dia, kamu memang rencana sendiri jadi ayam? Enggak, saya enggak ada rencana jadi ayam. Semuanya atas rencana Allah. Tapi yang perlu kita sadari, yang diingatkan oleh Rasulullah, makhluk yang punya fisik dan punya akal, punya nafsu ini yang namanya manusia, adalah makhluk yang diciptakan sangat serius. Kenapa? Di depan kita ada neraka, ada syurga. Lembu tidak punya masa depan neraka dan syurga. Itulah yang salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah. Sehingga pada sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, la tansa azimata ini,
kamu jangan sekali-kali lupa dua persoalan besar, al-jannatu wan nar, syurga dan neraka. Sebanyak apapun kesalahan seekor binatang, dia tidak pernah menjadi makhluk yang berdosa yang berakibat dengan neraka. Silakan jahat, binatang seperti binatang tidak berbahaya, tetapi manusia yang seperti binatang itu berbahaya sekali. Maka Rasulullah hadir ke dunia supaya membawa konsep manusia benar-benar jadi manusia, tidak seperti binatang. Maka inilah yang perlu kita ingat. Kalau malam ini memperingati Maulid, mengingatkan kita kepada neraka dan syurga, neraka yang ingin kita selamatkan diri, syurga yang ingin kita capai, apapun kita akan korbankan untuk penyelamatan itu. Berarti beruntunglah acara malam ini. Nanti kalau masuk syurga, kenapa kamu bisa masuk syurga? Saya, kalau riwayat saya masuk syurga dimulai oleh acara Maulid di Kuala Simpang yang dibuat oleh Persatuan Pedagang Kuala Simpang. Maka kalau masuk syurga karena itu pedagang-pedagang Kuala Simpang yang berkolaborasi dengan DPR, Pak Bupati, menjadi modal kesuksesan abadi. Inilah yang sebenarnya untuk kita buat acara seperti ini. Bukan hanya acara sebuah seremonial, bukan hanya acara ya orang buat acara kita juga buat, jangan ketinggalan. Kalau orang buat besar kita harus lebih besar, hanya sekedar itu. Tetapi kita buat acara besar untuk mengingat yang paling besar yang dikatakan oleh Rasulullah, la tansa azimata ini, jangan lupa dua persoalan besar, syurga dan neraka. Rasulullah hadir untuk membuat manusia-manusia ini, apapun status sosialnya, dia menjadi penghuni syurga. Tidak semuanya jadi ulama, tidak semuanya jadi waliullah. Bermacam profesi manusia dalam hidup ini, tapi semuanya harus jadi penghuni syurga. Itu gimana caranya? Setiap manusia akan ditantang dengan sesuatu yang membuat dia jadi penghuni neraka kalau salah-salah, tetapi juga dia ditantang untuk bisa masuk syurga. Sehingga manusia masuk syurga dosanya beda-beda. Masuk neraka dosanya beda-beda, masuk syurga pahalanya beda-beda juga. Misalkan ini hari ini kita buat acara yang memprakarsainya kan Persatuan Pedagang. Islam hadir bagaimana berdagang itu, perjalanan bisnis kita menjadi perjalanan ke syurga. Itu yang diajarkan oleh Islam. Ini ada gabungan pedagang, ini juga ada politisi. Politisi yang muslim yang cerdas dan bijak itu, bagaimana perjalanan hidup politiknya menjadi perjalanan ke syurga. Belajar dari Islam. Jangan sampai perjalanan politiknya menjadi perjalanan ke neraka. Itu ada konsep dalam Islam. Maka saya bicara politik itu bukan tujuan untuk sebuah jabatan, tetapi tujuan untuk sebuah perbaikan demi masa depan bangsa dan generasi kita di dunia dan juga selamat di akhirat.
Itu fungsi dakwah. Seluruh kebobrokan, seluruh potensi kerusakan, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, semuanya karena kegagalan dakwah, tidak sukses dakwah. Ini yang menjadi masalah. Kalau bicara politik di ruang publik, pasti bicara orang-orang yang memilih. Saya kan sering bicara dengan Bang Nasir, kenapa negeri ini jadi bermasalah? Ingat, Rasulullah mengingatkan kita, idza usidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah. Kalau urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu peringatan yang perlu disadari. Kita hidup di era demokrasi. Muslim sekarang adalah muslim yang lahir di generasi demokrasi, bukan di generasi kenabian. Tanyuk lahir sebagai sahabat Rasulullah, Yunah matalah solusi pada Rasulullah. Kita bukan lahir di generasi Khulafaur Rasyidin. Kita bukan lahir di generasi umat Islam yang dipimpin oleh sultan dengan gelar Amirul Mukminin, dan bukan generasi di bawah kesultanan Islam, tetapi di era demokrasi. Maka butuh sebuah pengetahuan baru tentang Islam yang berkaitan dengan demokrasi. Ulama dulu di masa kesultanan telah melahirkan konsep ahkamus sultaniyah, nasihatul muluk, tetapi tidak ada bagaimana perjalanan demokrasi kita menjadi perjalanan ke syurga. Jangan sampai perjalanan ke neraka. Islam itu bukan menganiaya, hadirnya menganiaya, bukan, tapi membahagiakan, memberi solusi. Ini yang jadi masalah. Kalau hari ini kita berbicara tentang pedagang, saya ingin malam ini mengungkapkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam dalam semua status. Pertama, Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Dalam sebuah rumah tangga diperintahkan untuk selamatkan diri, selamatkan keluargamu dari api neraka. Pemimpin yang terkecil, unit terkecil di rumah tangga, orientasinya selamatkan diri, selamatkan keluarga dari api neraka. Istri masuk syurga karena terpimpin baik oleh suami. Anak masuk syurga karena terpimpin baik oleh orang tua. Kalau mereka jadi penghuni syurga, pasti dunianya bagaikan syurga. Saat Rasulullah mengucapkan baiti jannati, rumahku syurgaku, bukan karena fasilitas perabot rumah yang mentereng, bukan karena rumahnya bagaikan istana. Luasnya lihat saja, kalau datang ke Madinah, tempat kuburan Rasulullah, itulah rumahnya, kecil. Tetapi Rasulullah menyatakan baiti jannati, rumahku syurgaku, bahagia sekali. Kenapa? Perjalanan rumah tangganya, perjalanan ke syurga, perjalanan ke sesuatu yang indah, pasti perjalanan itu sendiri akan indah. Kita punya rumah bagaikan istana, tapi selalu terucap baiti nari, rumah tanggaku bagaikan nerakaku. Tanya sama istri, di mana hidupmu?
mulai sejak awal pertemuan, awal pernikahan, setelah nikah, dari situ mulai hidup di dalam kegalauan. Indahnya hanya sebelum pernikahan. Indahnya sebelum dimiliki. Belum kawin, kaulah segala-galanya dalam hayalan. Kalau sudah kawin, engkau tidak ada apa-apanya lagi. Yang macam keluhanmu, oh Roy, yang pengalamannya hanya puya tanya tadi. Betapa sopannya, betapa baik akhlaknya kalau masih pacaran, atau kalau masih perencana-rencana, perilakunya, penampilannya selalu nampak indah. Tidak akan ketemu calon sampai pasangan kalau belum mandi dengan pakaian yang bagus. Kalau sudah, pertama sudah lupa mengurus diri sendiri, cantik kalau keluar dari rumah. Kalau di rumah entah gimana, tak tahu suaminya itu gimana. Istri suami juga begitu, lupa sikat gigi, lupa apa-apa karena sudah jadi suami. Istri mau bilang takut menghina, akhirnya banyaklah masalah yang kampung kurot di Mandumpu dan cerita. Sebenarnya semua persoalan itu bukan karena krisis ekonomi, tapi krisis kepribadian dan akhlak. Krisis ekonomi akan menjadi bermasalah kalau krisis itu terjadi pada pribadi yang krisis akhlak. Lihatlah generasi sahabat, mereka jadi pejuang, mereka jadi pengukir sejarah, ekonominya bermacam-macam model. Yang kaya, konglomerat, pejuang, pelaku kebaikan. Yang miskin juga pelaku kebaikan. Dia boleh miskin harta, tapi kaya akhlak, kaya ilmu. Mereka berjuang ke sana. Yang perempuan-perempuan, tugasnya hanya menghamilkan para pejuang dan penghuni syurga. Hadir dalam sebuah lingkungan yang bagus, sukses dakwah Rasulullah. Kalau sekarang banyak yang galau. Kalau kita bertanya, Anda sedang hamil penghuni apa? Di dalam negeri dan zaman yang begini, menghamili calon penghuni neraka atau penghuni syurga. Kalau rumah tangga muslim, konsep dan orientasi rumah tangganya sesuai dengan konsep Islam, yang dihamili itu insya Allah akan jadi penghuni syurga. Maka dalam Islam Al-Quran menyatakan ukuran sukses dan gagal seorang manusia bukan di dalam ukuran materi. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di ujung ayat apa keputusannya? Siapa yang dijauhkan dari neraka dan masuk surga, faqad faz, itulah manusia sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tipuan belaka. Apapun status sosial, kalau ujungnya surga, itulah manusia sukses. Oh, Anda hebat sekali, luar biasa sekali di dunia ini.
Jadi seorang pemimpin tapi zalim, itu jadi manusia gagal, jadi penghuni neraka ujungnya. Maka para ulama menyimpulkan, semua aspek kehidupan yang dijalankan oleh orang beriman harus memastikan 3 hal, apapun konsep. Ada pertama adil, yang kedua ihsan, yang ketiga syafaqah alati. Dalam kehidupan rumah tangga ada konsep Islam, bagaimana menjadi adil dalam sebuah rumah tangga. Itu ada konsepnya. Di sana ada konsep Islam, hukukul zaujain, hukukul walad, hukukul walidain. Ada ilmu. Apa semua muslim tahu ilmu itu yang sudah berumah tangga? Saat jadi pedagang, bagaimana berdagang itu menjadi modal ke syurga? Itu juga ada konsep 3 hal itu: adil, ihsan, syafaqah alad-din. Kalau jadi politisi juga seperti itu. Tapi untuk tahu adilnya, ini punya ilmu, berbeda profesi, berbeda rumusannya. Inilah kesuksesan generasi Islam masa lalu. Mereka sukses untuk generasinya dan menjadi modal sukses untuk generasi setelahnya. Karena generasi yang kedua, sukses dan gagalnya sangat ditentukan oleh generasi sebelumnya. Generasi anak sangat ditentukan oleh orang tuanya. Kenapa anak ini sukses? Yang perlu kita cari dulu, ketua tim sesnya siapa? Ketua timnya itu pertama ayahnya, wakil sesnya ibunya. Menyepai mangayah yang biasa sukses anak. Kenapa? Mereka memang sudah dipersiapkan jadi orang tua yang baik, jadi ayah yang baik, ibu yang baik. Dalam Islam ada konsep itu. Bagaimana jadi seorang ibu yang baik, seorang bapak yang baik. Apa generasi sekarang di saat mau berumah tangga, mereka muslim tahu konsep Islam dalam rumah tangga. Mungkin seorang ibu, seorang bapak kalau punya anak gadis, datang calon itu baru ya pinang lah. Yang dipertanyakan pertama apa? Mereka punya modal etik, ilmu Islam, konsep Islam untuk memimpin anak saya jadi penghuni syurga. Kan bukan itu yang ditanya. Yang ditanya kerjanya di mana. Empun dia saja lah boleh itu. Apa anda sadar? Sebanyak apapun stok makanan itu, anda akan mati. Apa orang yang sedikit makanan lebih cepat mati dengan yang banyak makan? Hasil survei medis Amerika, Eropa, yang orang banyak makan, hasil surveinya lebih cepat mati dengan yang sedikit makan. Yang nyuruh baju buah nala makanan memang tidak ilmu bapo tapi anak mati ke ya kan, yang mengkang gelegenyan bapo orang dia sehat tumbuh gede ka kolesterol ka macam duduk kamu meninggal. Begitu juga yang lain. Maka inilah yang perlu. Maka yang pedagang saya sarankan, cari ilmu bagaimana toko anda itu bagaikan masjid. Kenapa masuk syurga? Hasil dari toko. Yang baiknya pegah, nyo kena masjid nyo. Ada kena masjid, buat dia seperti masjid, artinya tempat beramal kebaikan. Kalau punya ilmu tentang itu, amalkan itu, insya Allah masuk syurga.
Ilmu tentang salat, salat cuma 5 waktu. Ilmu tentang puasa yang wajib cuma setahun sebulan. Ilmu tentang haji yang diwajibkan kalau sudah mampu cuma sekali. Kehidupan manusia banyak bidang yang dihabiskan untuk itu. Bagaimana mengislamkan kehidupan itu? Lo tak boleh lo bergalau guru. Bahkan daerah Nanggro Uri Telap. Withi umumnya ada tatu payalang supo Uri Telap. Pakal gitu hanaga tiram karena yang dipikir itiram liurung liur yang ada ikat tiram gerog ada gitu ada ukanya kelik nyentuh nagop tu itu liur ke hanaga tiram ti kan pakal hanaga tiram baik tiram liur ke laum tu untuk ukanya kelilung tu sebab dia tidak pernah bahwa dia berdosa menyakiti orang lain. Hilang konsep lautai. Berfahala, melayani, berbuat yang bermanfaat ke orang lain. Munyo na lampu solar cell, munyo orang Islam mesti hana lampu gemi capeng pribadi ke pernah lampu untuk manfaat publik, manfaat kaum muslimin kepo gemi fahala ngempeng ke harta. Tapi kenapa sebaliknya kali gok pegak ya cuba bateri nyonya lagi nyantai gadah carang kita bangun nanggro tanggu han maju ring telah kenapa mereka tidak diislamkan di dalam kehidupan. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik itu yang paling banyak memberi manfaat kepada yang lain. Begitulah Islam. Ilung nangan ini di Australia na fasilitas tempat wisata tempat fasilitas umum nyahinai pegat dapur ngan tagun iya dumpu nalah lagi dalam rumah ini tapi untuk umum nyanyo sabah keluarga ijak pakai fasilitasnya li pakai itampuh irah nganggat ikubah ge ataroi tetro orang lain hanya mengganggu. Sebenarnya Islam seperti itu. Ini kok bukan Muslim yang seperti itu. Apa salahnya? Mungkin ada sebuah pemikiran yang mengatakan Islam itu hanya di masjid, Islam itu hanya di musala, Islam itu tidak ada dalam kehidupan. Padahal Rasulullah diutuskan rahmatan lil alamin. Akhlak itu adalah perilaku baik di dalam semua aspek. Coba tanya dalam rumah tangga, kenapa Anda menderita? Apa karena tidak cukup makan? Bukan. Kenapa pasangan tidak berakhlak? Ya kan? Kita yang bau rinang menyobruk akai lako nak menderita udip na. Pametra kai. Ya kan? Menderita udip kan? Kamu agaknya nanti. Iya bro, akai menderita udip. Mesti rumah ini nak serapai ron. Kamu yang mekatnya rumah belum mesti nak. Padahal kena serapai di rumah. Duduk han lagu ide gara-gara serapai kena serapai rumah. Aku meh Honda hang depu wit, hang depu wit dekongan. Maka pikiran ke dia rumah kat tu pagi ke dia. Hidup menderita dia. Waktu ada periksa krisis akhlak memang. Inilah fenomena. Maka saya kalau duduk dengan politisi itu ngomong ini Aceh syariat Islam, kok gini ceritanya? Masalah rata tego itu jadi promosi buruk untuk Islam. Ekonomi terpuruk, kehidupan bermasalah, kriminal meningkat. Kemana syariat Islam?
Ujungnya bukan tidak ada undang-undang syariat, karena mereka tidak mampu mengoperatkan syariat dan memfungsikan syariat untuk solusi semua aspek. Hai naik kamu tunggu, itunggu mufum syariat, kamu pian tak bahaya dah. Hana bahaya. Mutu tunggu bahaya ekonomi, mudunya tak tunggu yang kagak bahaya ekonomi. Kamu do yang ada. Jadi yang berotoi bahaya tarikat. Padahal orang yang amai tarikat pada bro sagai, yang lupa jai. Hana pun tajuk tarikat bagainya, bit tajuk tarikat bit dengar ke. Tak mungkin. Tetapi bagaimana dia kehidupan yang dia bidangi itu menjadi baik dan bermanfaat untuk agamanya, itu bagaimana? Dan bermanfaat untuk orang lain, itulah Islam. Bagaimana mengislamkan kehidupan ini? Karena uronyo danyo berada di zaman demokrasi. Nyo hal yang payah murno. Nyo behino mesti contoh danyo Mekah. Kita pedagang. Bagaimana membuat itu masjid? Dagang itu penuh godaan. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, sitatun yadkhulun nara bisitatin. Ada 6 kelompok manusia masuk neraka dengan sebab 6 perkara. Lain-lain sebab. Al-umara'u, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang mengurus publik, itu penyebab utama masuk neraka. Zulmun, kezaliman. Bizulmin, zalim, tidak adil. Kalau dia adil, masuk syurga. Karena apa dikatakan dalam hadis yang lain, seorang pemimpin yang adil memimpin satu hari dengan keadilan bagaikan ibadah orang biasa 60 tahun. Tetapi satu hari dalam kezaliman itu bagaikan maksiat orang biasa 60 tahun. Sebaliknya, itu menjadi jalan cepat ke neraka, tapi juga itu jalan tol ke syurga. Cuma modalnya adil yuk. Tapi pada pribadi yang tamak tidak mungkin akan tumbuh keadilan. Dia tergoda. Akhirnya orang Islam orangnya getameng lah ruang publik, dia amanah gerubah tanyan tu yang minta rezeki. Ya, hai ku jauh belang trikat. Tak mau kubun trikat, nyuk renan bagah. Padahal ya te kejadian kan menanti lagi urung belum buntut. Berarti lagi berspekulasi. Orang beli buntut. Buntut kan kan ekor. Nyai-nyai yang ada kekalan orang-orang kenang, tapi orang anak kenang anak kekalan. Tinggi belo tertuh rupiah, tertuh ribe, merempak tertuh juta. Ipak yang kabih tubang-tubang permoh ke anak kenang-kenang yang anak sopra. Kalau orang kenang. Menyo merempak kenang, merempak harta haram, hana kenang, habis pengkai. Rugo saja. Tetapi mereka bukan penjaga amanah. Kenapa? Lupa ada neraka di depan. Lupa ada syurga yang ingin digapai. Itu terlupakan. Karena nalarnya terlalu pendek dan pelupa. Kemudian at-tujar, pedagang, kenapa masuk neraka? Bil khiana, manipulasi. Ya, barang tak publo lain cerita, barang tak publo bagop lain cerita, barang-barang cerita lain-lain. Tete publo yo barang yo nyo tani publo ku go barang yo bereh rata tago wate tani publo ku dia kembali ku bro barang rata tago bro buka maka kenapa barang yang sama cerita yang berbeda dua versi, hanya itu mengkhianati.
Cing untuk publo dengan cing untuk belo barang beda. Yang kena lu buat tamita rezeki merumpok neraka. Akhirnya kenapa anda kaya? Karena saya pandai menipu, memanipulasi. Kenapa anda masuk neraka? Karena saya berdosa. Berdosa kenapa? Berdosa cari kaya. Harta itu di mana sekarang? Di dunia. Untuk anda apa? Saya dosa-dosa hanya bawa pulang ke sini. Dosanya bawa pulang ke sini, hartanya dibagi-bagi di sana. Apa anda rugi itu? Tetapi sebaliknya, saya tidak mau menipu. Karena itu dosa. Allah memerintahkan saya tidak menipu. Allah akan membalas pahalanya jauh dari lebih besar ketimbang dengan keuntungan yang hilang karena menipu. Apa? Ambil keuntungan dunia yang ada dosa, atau tinggalkan keuntungan dunia lillahi ta'ala, ambil keuntungan akhirat. Kita ditantang, setan menyuruh kita ambil keuntungan saja. Nuraka ngencurigaan untuk duduk ada fikir nyuhinu ile macam berayo ile itu duduk ada fikir. Padahal bukan, tidak apa-apa, tidak kaya tidak apa-apa, tapi kaya amal. Itu ada ilmu. Maka dalam Islam semuanya wajib punya ilmu di dalam bidang yang dihadapi oleh masing-masing ilmu Islam itu. Inilah tantangan kami pendakwah-pendakwah agamawan ini. Anda ajarkan orang salat, dia berada di tempat salat cuma 5 waktu. Tapi dia status petani, Anda tidak mengajarkan halal haram dalam dia bertani. Padahal dia berada di sana, sebagian besar kehidupannya ada di ladang, di sawah. Seorang pedagang wajib salat cuma 5 waktu. Usianya habis di sana berapa persen? Ini yang menjadi masalah kita. Kita ingat Rasulullah bagaimana mengajarkan umatnya di dalam komunikasi. Katanya banyak jadi penghuni neraka karena lidah komunikasi yang salah. Sehingga Rasulullah mengajarkan cara komunikasi yang benar, sehingga ulama bisa menerjemahkan etika komunikasi itu sampai 20, supaya lidahnya, komunikasinya jangan jadi sebab jadi penghuni neraka, tetapi jadi sebab penghuni syurga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam. Yang baik itu apa? Yang tidak baik itu apa? Itu butuh ilmu. Urangnya takalan tu bab media sosial. Bab media sosial akibat bentuk komunikasi semuanya menggambarkan gagal etika Islam. Mereka tidak diajarkan. Padahal aktivitas manusia dalam kehidupan, siapapun dia, 70% komunikasi. Tapi ilmu komunikasi Islam itu, etikanya tidak tersampaikan secara memadai. Kemana dunia pendidikan dikelola dalam kalangan umat Islam? Nyan karu cerela kongen perumoh tunggu. Kan karena ketemu Trump, karena komunikasi salah. Jadi pegah habana han mutiak latih dari urang malah aman tengok tu. Atau ada komunikasi yang salah dari tetangga. Sebuah rumah tangga yang lagi damai-damai, ada pembawa berita bohong sehingga terjadi cerai karena berita-berita yang salah atau tidak boleh disampaikan. Kenapa? Mereka gagal etika komunikasi. Nyo mentang masalah, maka malamnya kan semua ber. Ya, bukan saya hari ini bukan mengajarkan. Sekurang-kurang kita tahu bahwa banyak yang perlu kita tahu.
dan banyak yang belum kita tahu. Maka butuh, kalau mau Islam, perang kejahilan dengan ilmu pengetahuan Islam, yang utama yang fardhu. Karena Rasulullah dalam hadis yang tadi mengatakan, kalau pemimpin masuk neraka karena kezalimannya, pedagang karena pengkhianatannya, wadahakin, tokoh-tokoh masyarakat karena kesombongannya, dia tokoh sombong dengan ketokohannya karena ketakaburnya, kemudian ahlur rasatek, masyarakat jelata, bil jahli, dengan kebodohannya karena tidak tersampaikan ilmu Islam secara memadai. Ulama nanti dia wal ulama nanti kita mau neraka ke kena jahil dia bil hasadi, dengki, kaji kemiagam, anjit sagai dia miagam lain. Kalau tidak ikhlas, apalagi yang lain. Maka oleh karenanya, kalau malam ini kita sudah sadar bahwa untuk anak-anak kita banyak ilmu Islam yang harus tersampaikan, itu sudah sebuah keberuntungan. Malamnya kan tiap pumalim urang masak tak pumalim urang 15 minit, si kurung-kurung kamalim pumalim kata tepu, puta tepu kata tepu, hana tepu kaji yang kukup susah li hana mufum sudah ndak tahu. Kalau sudah tahu ndak tahu, insya Allah akan tahu, akan cari tahu. Kalau generasi Islam, Aceh dulu menjadi mercusuar Islam di Nusantara karena kesuksesan generasi dulu mempromosikan Islam. Munyo jamun kerajaan Aceh terkenal pasti kan karena ulama to, pasti ekonominya bagus, pemerintahannya bagus, pasti pertahanan perangnya juga bagus, dalam segala aspek bagus. Muncul nama Islam, Islam akan terbawa nama yang bagus. Itanya lu tak peik nanggro syariat lam rata sago mutauyab kena lebut luat ke Islam. Pertih lagi kita mekat bacai bak urung kurap jaro pecai mangat, tapi urung peh pecai jaro kurap nya insyaallah hal lagut pecai. Maka Rasulullah selalu menaat sahabatnya, jangan kamu menjadi sumber fitnah bagi Islam di dalam membawa Islam. Pakan tungkumu menyomakmu rame nya lebih panjang ayat bega pelemah juga pai Quran ya kena lubut na makmum pun jihinya itu mayang linya mestiga itu mayang lijrah itu mayang nyula lagi nyu tu mayang kakahan li do katibnya tiga. Akhirnya mereka muak kepada salat. Maka Rasulullah mengingatkan, ad-dinu matin fa'ughilhu birrif. Agama itu keras, tegas dia, maka masukkan dia dengan lembut. Mungkin dengan kasar. Lagi patut ialah peluk minyak angin. Mungkin ngendrom nunggu. Ngendrom tak tahu. Jadi jawab uluar orang madu. Kibanti payangan puri cok betul. Lah. Maka kesuksesan Rasulullah lewat pujian Allah pada Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan qalbi lam faddu min hauli.
Karena dengan rahmat Allah kamu bersikap lembut dengan mereka. Kalau kamu keras hati dan kasar, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Islam tidak akan tersampaikan. Urangnya ada yang berahid deh asyidda ala kufar, dia berahid banafir punau nya beki gata. Keras itu bukan kasar, keras itu dia tegas dalam kebenaran, tidak pernah goyang, tetapi dengan cara-cara yang lembut dan beretika dan sopan, tetap istiqamah di dalam kebenaran. Itulah yang diajarkan, akhlak yang diajarkan. Maka memperingati hari kelahiran Rasulullah itu, ayo ambil konsep apapun status sosial kita, selain daripada ibadah-ibadah di masjid yang wajib-wajib, jadikanlah perjalanan hidup dalam profesi kita menjadi perjalanan ke surga. Carilah ilmu itu, carilah ilmu itu. Sepakat? Malam ini kalau para pedagang berubah orientasi hidupnya, untung tidak cuma dengan menghasilkan materi dengan menghalalkan segala cara, untung adalah bisa masuk syurga lewat dagang. Mari diadap buat majelis pengajian, banyak bertanya pada guru, saya guru, longhai ustaz, saya pedagang. Bagaimana saya bisa masuk surga pedagang? Coba kasih, ajarkan saya ilmu itu. Kalau ada politisi, tanya sama ulama, saya ini politisi, bagaimana saya dengan politik ini bisa tembus ke surga? Bisa masuk ke surga? Tanya. Kalau kadang-kadang itu bukan bidang saya, itu sudah salah. Berarti anda tidak tahu Islam. Tapi mungkin hanya mufhum mandub. Minta orang yang mufhum, cari orang yang tahu itu. Maka kalau Pak Supriyanto ngomong-ngomong saya berbicara politik, tujuan saya, mari kita jadikan perjalanan politik Muslim itu perjalanan